bagian protokol sekretariat panggilan itu kan dari ini ada surat, cuman saya bisa kalau panggilan pidana itu sama dengan panggilan perdata kalau ke luar negeri sama. Ini nggak sah panggilan. Salah-salah tidak melalui prosedur resmi. Semua panggilan itu harus melalui kedutaan. Ya tapi ini mana? Tanda terima kedutaannya mana? Ya ini kan bukan surat, ini kan teks ini kan bukan di sini. Enggak, kan saya nggak bisa dapat yang itu Pak. Enggak, kalau ini dikirimkan itu pasti ada tanda terima dari Departemen Luar Negeri dikirim ke kedutaan. Ya. Dari Departemen Luar Negeri. Harus melalui Departemen Luar Negeri, kirim ke kedutaan Indonesia di sana, diterima di sana tanda terimanya. Iya, tapi sama kan nggak ada, kan ada cap kedutaan, kan ada terima dari kedutaan. Karena yang delivery itu kan kedutaan yang menyerahkan. Ya bukan, buktinya nggak ada. Capnya kedutaan di sini, ada kata kedutaan. Jadi prosedurnya dari sini. Sudah duduk. Ya, saya pikir sudah paham semua ya. Pasal 162 ayat 1. Coba dibuka ya, atau dicermati ya. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Ini ya, pasal 162 KUHP. Kemudian kita tanyakan kepada penuntut umum, apakah saksi tersebut ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik sudah disumpah atau belum? Sudah, Yang Mulia. Kalau dia masuk dalam berita acara penyidikan, maka majelis berpendapat boleh dibacakan. Ada sumpahnya, coba tunjukkan sumpahnya kepada penasihat hukum. Coba dilihat. Ada enggak ditulis itu? Udah sumpah, ada enggak? Ini. Tuh, Bagi saya saat ini belum ada stempel. tadi dekatnya itu tadi.
Tapi dekatnya saksi yang tadi. Tapi sudah saya. Ini kan. Ada stempel. Ya, ini. Tapi tidak ada alasan ada hubungan timbal balik gitu tadi. Di depannya tadi. Depannya tadi. Yang ada penyebaran. Jadi Yang Mulia, kalau kami boleh diberikan kesempatan sedikit. Pertama Yang Mulia, bahwa pasal tadi itu benar, tetapi faktanya jaksa kan sudah memanggil tapi tidak dengan prosedur yang seharusnya, tidak melalui Departemen Luar Negeri dan oleh kedutaan. Jadi artinya ketidakhadiran orang tersebut bukan karena soal jauh, tapi karena tidak dipanggil dengan tata prosedur yang benar. Itu yang pertama. Kedua, pasal ini tentunya tidak dimasukkan dengan pemanggilan dari luar negeri, karena ini jauh tidak dijelaskan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Harus dia datang atau ada klarifikasi dari kedutaan kita? Karena kita tidak bisa memastikan orang ini adalah betul-betul orang tersebut, karena paspornya pun tidak ditampilkan di sini. Kalau di Indonesia, KTP kita bisa cek. Tapi kalau ini namanya Kristi yang mana, tinggal di mana, dan buktinya bahwa itu orang yang sama, itu juga kita tidak bisa klarifikasi Yang Mulia. Karena pasti juga paspornya nggak ditinggalkan di sini. Apa ada paspornya di sini? Umpamanya tidak. Jadi kita salah satu berita acara dibacakan, sementara orang yang bersangkutan tidak tahu kebenarannya, apakah dia itu betul-betul Kristi yang dikenal oleh terdakwa ini, apa betul-betul Kristi itu adalah memang betul-betul ada kaitan yang terdakwa ini. Tidak bisa kita klarifikasi Yang Mulia. Karena itu saya ini keberatan. Menjelaskan juga. Kan keberatan. Saya kasih waktu ya. Supaya jadi, tidak subjektif majelis. Sebentar. Jadi karena itu Yang Mulia, dengan dua alasan tadi itu kami kira tidak ada alasan untuk bisa harus membacakan ini. Apalagi Yang Mulia, kita tahu isinya pun kita sudah masing bersama, hanyalah menyangkut privasi daripada terdakwa ini, ya. Tapi yang paling penting itu adalah, artinya tidak ada kaitannya juga sebenarnya dengan perkara kematian ini, hanya tentang rekod-rekod yang ada di luar negeri. Tetapi yang paling penting Yang Mulia adalah kita tidak bisa pastikan yang diperiksa ini, yang dibacakan ini adalah betul-betul Kristi yang sebenarnya. Tapi pasti nanti bisa Kristi yang lain. Itu Yang Mulia. Terima kasih. Ya, ada penuntut umum. Mohon izin majelis untuk mengklarifikasi seperti yang disampaikan penasihat hukum kan subjektif penasihat hukum. Artinya kami sudah melalui tahap-tahap yang menurut kami sudah sesuai dengan prosedur. Di dalam berita acara sumpah itu sudah dileges dan diketahui oleh pejabat luar negeri. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 85, kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan yang dibuat di luar negeri atau pejabat asing, jelas di situ bahwa harus dilakukan di hadapan dan diketahui oleh pejabat kedutaan besar RI. Itu jelas. Jadi artinya segala sesuatu yang dilakukan di sini sudah sesuai prosedur. Itu aja Mas. Ini diperiksa di Australia, yang dilegalisir oleh kedutaan. Tapi kan tidak dilakukan di hadapan kedutaan, hanya dilegalisir.
Ini dilegalisir doang, tidak di hadapan kedutaan. Mohon dipahami, apabila kehadiran penyidik Polri, penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI, perwakilan RI di negara yang bersangkutan. Ini bukan pengesahan, ini legalisasi. Saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah. Begini aja ya, bahwa berita acara penyidikan itu adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, ya. Sehingga majelis berkesimpulan untuk dibacakan yang pokok-pokok saja, ya. Kami persilakan. Yang ada kaitannya dengan perkara, ya. Ya. Kalau keberatan dari penasihat hukum agar supaya dicatat dalam berita acara. Demikian, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Christy Louise Carter, umur 35 tahun, lahir di Sydney, pada tanggal 4 Januari tahun 81, agama Katolik, kewarganegaraan Australia, pendidikan S1, pekerjaan Direktur Marketing dan Media di Ambulan, alamat tempat tinggal, Unit 624, Sun North Sydney, Australia. Sebelum memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokok-pokoknya pertanyaan penyidik. Jelaskan oleh saksi, apakah kenal dengan Jessica Kumala Wongso alias Jess? Jika kenal, kapan dan di mana kenal? Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan Jessica? Dan jelaskan oleh saksi bagaimana kepribadian dari Jessica yang saksi ketahui. Jawaban saksi, saya kenal dengan Jessica Kumala Wongso sejak Jessica mendaftar pekerjaan di New South Wales Ambulance sebagai desain grafis, di mana waktu itu ada 4 calon pekerja dan Jessica berhasil mendapatkan pekerjaan dan mendaftar lewat agen pada bulan Juli tahun 2014. Yang awalnya Jessica mulai kerja kontrak selama 6 bulan, kemudian kontraknya diperpanjang sampai November 2015 dan sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Jessica. Saya dengan Jessica tidak ada hubungan dengan Jessica. Selama saya kenal dengan Jessica, yang saya tahu kepribadiannya adalah Jessica yang saya tahu selama saya kenal memiliki 2 kepribadian yang berbeda, di mana kadang saya lihat Jessica seperti orang yang baik, murah senyum, namun tiba-tiba bisa langsung berubah menjadi pemarah jika ada orang yang tidak mengikuti apa kemauannya. Dan Jessica suka memanipulasi perhatian dari seseorang agar orang simpati terhadap Jessica dan responnya bisa membuat Jessica sangat marah dan juga bersikap dingin apabila Jessica tidak mendapat perhatian dari orang tersebut. Dan Jessica orangnya licik dan suka berbohong atau suka mengada-ada untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan Jessica seperti menggunakan topeng, di mana apabila ada orang yang baru mengenal Jessica tidak akan melihat adanya sifat yang menakutkan kecuali orang-orang yang dekat atau ketika Jessica mendapatkan tekanan. Pertanyaan nomor 5. Apakah mengetahui kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016 sekitar jam 17.30 WIB waktu Indonesia Barat di restoran Oliver West Mall lantai ground Grand Indonesia Jakarta Pusat Indonesia yang diduga dilakukan oleh tersangka Jessica? Jika saksi tahu dari mana mengetahuinya dan apa pendapat saksi tentang kejadian tersebut, jelaskan. Jawaban saksi, benar, saksi mengetahui kejadian tersebut di atas dan saksi mengetahui dari pihak AFP yang menelpon saksi pada tanggal 22 Januari tahun 2016 yang memberitahukan tentang kejadian tersebut. Tapi pihak AFP menanyakan tentang apakah Jessica bekerja di tempat saya dan apakah di tempat saya bekerja bisa mengakses obat-obatan atau bahan kimia dan apakah Jessica masih bekerja di New South Wales Ambulance dan kalau sudah keluar apa sebabnya. Lalu saksi memberitahukan bahwa Jessica telah mengirim email kepada saksi pada tanggal 10 Januari tahun 2016 yang isinya mengucapkan ulang tahun,
kepada saya dan selamat berlibur di Paris. Dan Jessica meminta maaf karena telah berpikir negatif kepada saksi. Kalau saksi dipertanyakan tentang pendapat mengenai kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica, pendapat saksi adalah saksi tidak merasa kaget dengan berita kejadian tersebut. Yang pertama, saksi jelaskan bahwa saksi bukan hakim, jadi saksi tidak bisa bilang apakah Jessica melakukan atau tidak. Namun jika dilihat perilaku Jessica selama 8 bulan terakhir, tentang kelakuan, kebencian, dan sifat gilanya kepada saya, maka saya tanpa keraguan dapat katakan bahwa Jessica bisa melakukan untuk melukai orang atau bahkan membunuh seseorang seperti kejadian yang di Jakarta, di mana kejadian tersebut tidak mengejutkan saksi. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan apakah tugas dan tanggung Jessica Kumolo Wongso alias Jess di New South Wales Ambulance, dan apakah jika bekerja juga punya keahlian dan pengetahuan untuk melakukan pertolongan terhadap orang atau korban yang membutuhkan bantuan? Jelaskan. Jawaban saksi, tugas dan tanggung jawab Jessica ialah bekerja sebagai desainer logo ambulans, mendesain website, mengkampanyekan desain tentang program New South Wales Ambulance, mendesain layout majalah. Dapat saya jelaskan bahwa Jessica pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama bekerja, sehingga hal ini seharusnya Jessica punya keahlian dan kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Apakah Jessica pernah ada masalah dengan saksi atau dengan kawan saksi lainnya? Jika pernah ada, jelaskan permasalahan apa dan kapan kejadiannya. Jawaban saksi, bahwa benar saksi pernah bermasalah dengan, kami ulangi, bahwa benar saya pernah bermasalah pada tahun 2015 dan permasalahannya ialah Jessica marah karena saksi tidak mau membantu menyelesaikan masalah-masalah Jessica. Dan masalahnya ialah Jessica menginginkan antara saya dan Jessica adalah bukan hanya sekedar hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan hubungan seperti sahabat. Salah satu contoh permasalahan ialah ketika Jessica meminta tolong dicarikan tempat tinggal, namun saya tidak bisa membantu Jessica. Ketika saya tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan Jessica dengan manajer, dan saya tidak bisa membantu karena banyak dari omongan Jessica yang tidak bisa dipercaya, atau Jessica suka berbohong dan membuat cerita palsu. Ketika saya membatalkan sebuah acara atau party dengan alasan dalam acara tersebut ada minuman beralkohol. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Jelaskan oleh saksi apakah selama mengenal Jessica ada perbuatan atau kelakuan Jessica yang tidak wajar? Jika ada, berikan contoh perbuatan tersebut. Jawaban saksi, dapat saksi jelaskan bahwa selama saksi berteman dengan Jessica, ada beberapa perbuatan atau kelakuan Jessica yang saksi anggap tidak wajar. Dan itu saksi anggap sangat banyak yang tidak wajar. Salah satu contoh, pada sekitar Agustus 2016, Jessica menjelaskan kepada saksi telah mengalami kecelakaan mobil karena pingsan dan tidak sadarkan diri. Namun berdasarkan informasi yang saksi dapat dari keterangan saksi dan media elektronik yang menayangkan kejadian kecelakaan yang dialami Jessica, saat itu Jessica dalam keadaan pengaruh alkohol yang cukup tinggi dan bukan karena pingsan sehingga terjadi kecelakaan yang dialami oleh Jessica. Jessica mengatakan dari kejadian tersebut masih memiliki SIM, namun yang sebenarnya SIM milik Jessica telah ditahan oleh polisi. Jessica mengatakan kalau tulang pinggulnya patah, namun faktanya 3 hari kemudian Jessica masuk kerja. Bahkan 1 minggu kemudian setelah kecelakaan, Jessica sudah pergi dancing dan banyak saksi yang melihat kejadian tersebut. Dan dalam hal ini dari keterangan-keterangan Jessica seperti tersebut di atas,
Saksi menyimpulkan bahwa Jessica selama ini banyak berkata bohong dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan saya juga menyarankan kepada Jessica agar mendapatkan pertolongan profesional seperti psikologis untuk mendapatkan konseling ataupun pengobatan dari psikiater. Namun menurut Jessica, dokter yang pernah merawat Jessica bahwa dokternya tidak tahu menahu tentang riwayat Jessica yang pernah akan bunuh diri. Dan ketika saksi menyarankan kepada Jessica untuk konseling dengan meminta bantuan psikologi, saat itu omongan saksi dianggap seperti sampah oleh Jessica. Dan Jessica tidak merasa, Jessica tetap merasa tidak pernah mempunyai permasalahan dan merasa dirinya sehat sehingga tidak perlu dengan saran saksi. Dan saksi menganggap Jessica tidak punya pemahaman dengan kondisinya saat itu dan tidak menyadari bahwa perilakunya bisa membahayakan orang lain serta tidak mampu mengerti perasaan orang lain. Bahkan pada saat nenek saya meninggal dunia, saat itu Jessica tidak pernah mengucapkan duka cita kepada saya. Hal tersebut tidak seperti sikap kawan-kawan saya lainnya yang menyampaikan ucapan duka cita bahkan mengirimkan bunga. Dalam hal ini saya bisa ceritakan kembali bahwa Jessica juga pernah dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015 karena ingin bunuh diri dengan menyalakan gas barbecue, dan saat itu saksi sempat membesuk Jessica yang dirawat di bangsal yang biasa. Waktu itu Jessica mengatakan kepada saksi kalau Jessica ingin pulang dan menjelaskan kepada saya dengan kata-kata, para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Dan saya juga mengetahui dan mendengar langsung dari perkataan Jessica pada sekitar bulan September tahun 2015 yang mengatakan bahwa Jessica merasa tidak bisa tidur karena pikirannya saling berargumentasi satu sama lain. Dan pada bulan September tahun 2015 ketika terjadi kecelakaan terhadap Jessica, saya sempat berpikir apakah saat itu Jessica mencoba untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan kendaraannya atau perilaku untuk mencari perhatian. Poin 11. Dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi didapatkan kesimpulan bahwa korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Jessica meninggal karena meminum kopi yang berisi racun sianida. Yang diduga racun tersebut didapatkan oleh Jessica di Australia. Yang ditanyakan apakah saksi mengetahui di mana Jessica mendapatkan racun sianida tersebut di atas? Jelaskan. Jawaban saksi, saya tidak dapat menjelaskan di mana Jessica mendapatkan racun sianida. Namun, kalau Jessica menginginkan sesuatu terjadi, itu bisa terjadi. Dan Jessica juga orangnya licik, serta pernah berpikir juga hal seperti itu. Contohnya, sewaktu bercerita di rumah sakit, Jessica tahu dosis yang tepat untuk melukai seseorang. Dan Jessica juga pernah menjelaskan bahwa punya kawan yang sering pergi untuk minum-minum dan bisa ketemu dengan temannya di klub malam, di mana sepertinya Jessica adalah anak yang baik-baik, namun di sisi lain memiliki pergaulan yang gelap. Saya juga pernah mendengar pada akhir minggu Jessica pergi bersama 2 orang temannya pergi keluar Sydney yang biasanya tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kejadian tersebut terjadi pada 30 Oktober tahun 2015. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Jelaskan oleh saksi siapa teman spesial atau pacar Jessica yang pernah saksi tahu. Jawaban saksi, pada sekitar Juli 2014, Jessica pernah mengatakan kepada saksi bahwa Jessica pernah menikah dan sebelumnya punya rumah bersama. Kemudian mereka berpisah. Dan Jessica mengatakan takut dengan suaminya karena sering bersikap kasar dan orang tua Jessica tidak percaya dengan kata-kata Jessica.
Dan yang mengetahui cerita ini adalah satu tim dalam pekerjaan kami di New South Wales Ambulance. Kemudian, sepengetahuan saksi, pada sekitar bulan Oktober 2014, Jessica memulai membicarakan pacar barunya yang bernama Patrick. Namun pada bulan Desember tahun 2014, hubungan keduanya mulai renggang karena Jessica tidak datang pada saat acara Natal di rumah Patrick, dan saksi melihat Jessica sangat terobsesi sekali dengan Patrick, dan Jessica juga sangat cemburuan jika ada perempuan yang dekat dengan Patrick. Namun pada sekitar bulan Januari 2015 hubungan mulai retak karena menurut keterangan Jessica ada ancaman dari mantan suaminya Jessica kepada Patrick yang diancam akan dibunuh. Kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2015 atau bulan Juli 2015, hubungan Jessica dengan Patrick mulai lagi, tapi hanya sebatas teman, dan dalam hal ini Jessica berharap Patrick tetap menjadi pacar, namun Patrick tidak menanggapi dan mulai berpacaran dengan orang lain. Selain itu, Jessica mempunyai hubungan dekat dengan kawan kerjanya bernama Beth Grau, di mana hubungan itu cukup dekat dan Jessica tidak ingin ada orang lain yang mendekati temannya. 14. Jelaskan oleh saksi apakah saksi mengetahui perihal kejadian ketika Jessica bermasalah dengan pihak kepolisian. Jika mengetahui, apa permasalahannya? Jelaskan. Jawaban saksi yang saya ketahui adalah, yang pertama tanggal 29 Januari tahun 2015 tentang percobaan bunuh diri yang dilakukan Jessica dengan memotong nadi tangan, di mana saksi ditelepon oleh Jessica sebelum menelpon ambulan, dan Patrick yang terjadi pada pagi hari dengan meninggalkan pesan. Kemudian Beth menelpon saya yang menyampaikan juga mendapatkan pesan, dan kami berdua menerima pesan yang sama. Yang kedua, tanggal 22 Agustus tahun 2015, Jessica dalam keadaan mabuk menabrak mobil ke rumah Jompo, di mana saksi mengetahui dari berita TV di semua channel tentang kejadian mobil yang terjadi di dekat rumah Jessica. Untuk kejadiannya dapat dilihat di link www.9news.com. Dan pada saat kejadian, Jessica memperlihatkan rasa tidak bersalah, padahal Jessica menabrak rumah Jompo samping kamar penghuni dan hampir membunuh orang. Yang ketiga, pada tanggal 26 Oktober tahun 2015, percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Jessica dengan menggunakan gas barbecue, di mana saksi mengetahui hal tersebut dari sistem yang ada di kantor saksi. Yang keempat, tanggal 22 November tahun 2015, Jessica dilaporkan oleh Patrick tentang percobaan bunuh diri, di mana saksi mengetahui dari Yordan bahwa Jessica masuk rumah sakit dan tidak boleh pulang karena ingin bunuh diri. Poin 15. Tahukah saksi apa sebab utamanya Jessica pernah melakukan perbuatan ingin bunuh diri? Jelaskan. Jawaban saksi, menurut saksi, yang pertama, Jessica mencari perhatian. Yang kedua, Jessica melarikan diri dari permasalahan. Yang ketiga, Jessica balas dendam dengan Patrick yang sudah mengecewakan dan tidak mendapatkan perhatian dalam hubungan. Yang keempat, Jessica cemburu dengan Patrick. Yang kelima, Jessica rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian Patrick. Selanjutnya poin 17. Apakah Jessica Kumala Wongso pernah menceritakan kepada saksi tentang kawannya yang bernama Wayan Mirna Salihin? Dan apakah saksi juga kenal dengan Wayan Mirna Salihin? Kepada saksi, jelaskan. Jawaban saksi, Jessica tidak pernah menceritakan tentang temannya yang bernama Wayan Mirna Salihin. Namun Jessica pernah menceritakan kalau ada kawan perempuannya yang akan menikah di Indonesia, yang katanya akan menikah dengan mantan pacar Jessica. Namun Jessica tidak menjelaskan siapa nama kawannya yang akan menikah. Poin 18. Apakah saksi tahu bahwa Jessica suka meminum alkohol dan mengkonsumsi obat-obatan? Pernahkah saksi melihat Jessica mengkonsumsi obat tersebut? Jawaban saksi, ya.
Saya mengetahui kalau Jessica mengkonsumsi banyak alkohol, dan saya sering melihat Jessica pada saat berkumpul meminum banyak alkohol, dan pada suatu waktu Jessica sangat mabuk sampai melebihi batasan kadar alkohol untuk mengendarai mobil. Namun Jessica tetap mengemudikan mobil, dan ada satu staf yang melaporkan kepada saya, pernah satu kali Jessica datang ke kantor dan berbau alkohol. Untuk masalah obat-obatan atau narkoba, tidak pernah melihat Jessica menggunakan, tapi dalam 6 minggu terakhir, perilaku Jessica sama dengan teman-teman saya yang saya perhatikan menggunakan narkoba. Adapun perilaku Jessica seperti pengguna narkoba adalah Jessica selalu berkeringat, matanya berkaca-kaca, susah jalan, dan apabila berbicara seperti tidak fokus. Dan pernah juga ada kejadian ketika Jessica bersama Beth, saya, Pat, dan Stay pergi ke hotel Beresford Surrey Hills, dan kemudian Jessica mabuk dan menari secara erotis serta memegang tubuh Beth. Kemudian Jessica mengatakan Beth, kamu cantik dan seksi, dan meletakkan kepala di leher Beth. Dan Beth melirik saya dan merasa aneh melihat perilaku Jessica di saat mabuk. Menurut saksi, perilaku tersebut sengaja direncanakan dan Jessica tidak ingat kejadian tersebut. Selanjutnya, keterangan poin nomor 20. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saksi tambahkan di hadapan penyidik? Dan apakah keterangan yang telah saksi jelaskan adalah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Jelaskan. Jawaban saksi, keterangan yang akan saksi tambahkan ialah pada tanggal 26 Oktober tahun 2015, ada polisi datang ke rumah Jessica membawa surat panggilan sidang untuk kasus kecelakaan mobil. Dan saat itu ada orang tua Jessica mengatakan kepada saya akan membayar semua kesalahan yang pernah dilakukan Jessica sehingga Jessica bisa kembali ke Indonesia dan melanjutkan hidup di Indonesia. Pada tanggal 25 November tahun 2015, Jessica mengatakan bahwa Jessica akan kembali kerja dan menghubungi saksi untuk mencarikan tempat tinggal. Karena tidak bisa dibantu, akhirnya Jessica mengancam saya dengan kata-kata, kamu harus mati dan ibu kamu juga harus mati. Dan akhirnya saya membuat laporan polisi tanggal 27 November tahun 2015 dan tanggal 30 November tahun 2015 di kantor polisi. Hal tersebut diketahui oleh rekan-rekan yang bernama Bri, Saleh, dan lainnya, dan mereka telah berhenti berkomunikasi sejak saat itu. Tanggal 30 November tahun 2015, keluar peringatan dari kepolisian Sydney agar Jessica tidak mendekati saya, Kristi. Dan sejak tanggal 1 Desember tahun 2015, Jessica telah diberhentikan dari kantor New South Wales Ambulance. Keterangan lain tidak ada dan keterangan saya cukup, serta keterangan saya ini adalah benar semua dan dapat saya pertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Demikian keterangannya, Yang Mulia. Terima kasih. Ada tanggapan terhadap Yang Mulia, sebelum terdakwa mungkin menjawab, kami ada permohonan pertanyaan kepada jaksa melalui Yang Mulia. Kami belum melihat adanya berita acara penyumpahan penterjemah. Mohon ditujukan apakah ada. Karena yang ada tadi hanya berita acara sumpah dari saksi, tapi penterjemahnya tidak ada. Mohon ditujukan dulu ada atau tidak. Bagaimana penuntut umum? Ada diketemukan adanya penterjemah keterangan Kristi, maksudnya dalam berita acara kan? Ya, karena ini kan dia di sini disebutkan ada penterjemahnya, tapi berita acara sumpahnya kami belum temukan di sini. Kami mau ngecek. Sebab kalau ini tidak ada berarti ini kan nggak sah.
Amelia Elizabeth Rimondi maksudnya. Ya. Ada orangnya, tapi berita acara sumpahnya belum kami temukan. Mudah-mudahan ada lah. Mana jaksa? Bisa. Ini memang menjadi pelajaran buat penyidik-penyidik ini sekali lagi ya, adanya perkara seperti ini. Amelia Elizabeth Rimondi. Gimana? Ketemu? Ya sudah, kalau nggak ketemu nggak usah. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksakan dicari. Nanti kami yang Nanti kami yang pertimbangkan. menilai. Kami yang menilai nanti ya. Jadi, Itu diperiksa dianya ya di Australia ya. ya. Jadi yang mulia, setelah itu wawancara, tentunya kalau saksinya disumpah, maka sebagaimana lazimnya juga di sini, majelis juga menyumpah penterjemahnya. Jadi karena tidak ada penterjemah, maka tentunya isi berita acara ini nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Iya. Oleh karena itu kami mohon yang mulia untuk menyatakan bahwa ini tidak, yang dibacakan tadi itu tidak berlaku sah sebagai berita acara yang sah. Itu permohonan kami yang mulia. Iya, bahwa penyampaian dari penasihat hukum sudah kita tanyakan kepada penuntut umum bahwa berita acara sumpah penterjemah Amelia Elizabeth Rimondi belum diketemukan atau tidak ada. Dan penyampaian dari penasihat hukum tadi yang menyatakan apa tadi? Bahwa karena ini sah menjadi sebagai berita acara yang sama dengan berita acara seperti orang yang hadir di sini apabila ada penyumpahan. Demikian 162 tadi. Ya. Karena tidak ada berita acara penyumpahan penterjemah, otomatis ini tidak sama dan dianggap tidak pernah ada jadinya. Ya, penyampaian dari penasihat hukum kita catat dalam berita acara. Masalah nanti apakah keterangan dipertimbangkan atau tidak, majelis yang akan menyimpulkan. Dan tidak akan dikatakan pada persidangan hari ini. Dan Ya. Silakan. Saya tambahkan sedikit, sesungguhnya kalau itu ditemukan ya, sambil menunggu, di sini ada 162 ayat 2-nya mengatakan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Betul. Ya, jadi coba menjadi perhatian bagi jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak ketemu nanti dalam tuntutan kan bisa disampaikan itu ya.
Gak boleh Yang Mulia, bisa dipastikan sekarang ada atau tidak. Saya khawatir nanti besok-besok muncul lagi dari mana-mana gitu. Jadi kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Izin Yang Mulia, masih ada waktu Yang Mulia. Kita cari. Kami siap menunggunya. Kan berkasnya ada di situ. Atau kita cari juga di kami siap menunggunya. Yang Mulia. Sudah, tenang. Sekarang kita serahkan kepada jaksa. Apakah ada, diketemukan atau tidak? Ya, sambil menunggu sekarang kita ya dikomentarikan boleh saja kan. Apakah keterangannya tadi disangkal atau diiyakan kan bisa. Yang Mulia terima kasih. Boleh saya kasih tanggapan sedikit? Ya. Mengenai saksi yang disebut Christy Carter ini, yang saya kenal dia itu tidak religius sama sekali, jadi ada sumpah ada tidak sumpah saya rasa tidak ada artinya. Lalu yang nomor 2, kalau misalnya beliau ngomong sendiri kalau saya dapat pekerjaan ini, kontrak saya hanya 6 bulan, saya masuk tahun 2014, dan dia bilang kalau selama 8 bulan terakhir saya nggak tahu kalau dia berpikir buruk seperti itu terhadap saya. Sebagai kontraktor dan gaji saya itu di atas rata-rata, kenapa dia tidak memecat saya sejak dari dulu? Dan teman-teman saya yang lain pun juga banyak yang sudah dipecat oleh beliau. Jadi saya cuma bisa mengatakan 90% dari yang dibilang di BAP orang tersebut adalah bohong. Mengenai yang kita pergi malam itu, saya bisa buktikan kalau jaksa mau keluarkan handphone saya di sini, yang mencium Beth itu dia, bukan saya, dan fotonya ada. Saya bisa tunjukkan, Christy, saya dan Beth. Terus yang nomor 3, yang waktu beliau mengatakan kalau beliau pergi ke kepolisian untuk melaporkan restraining order itu juga, yang sama seperti Patrick lakukan kepada saya. Tadi buktinya polisi yang tadi tidak menyebutkan hal tersebut. Bapak polisi yang tadi cuma mengatakan kalau Christy lapor ke polisi karena khawatir saya tidak pergi ke kantor. Dan dia bilang barusan di BAP dia kalau dia 2 kali melapor ke polisi. Dan catatan itu seharusnya ada logikanya yang dibilang sama polisi yang tadi menjadi saksi. Jadi Yang Mulia, saya mohon dengan hormat, itu pernyataan yang diberikan di BAP tersebut itu sangat subjektif yang mengenai saya. Saya tidak tahu apa yang dia dengar mengenai saya mengenai kasus ini, tapi yang saya tahu dia seharusnya cukup menyesal dengan apa yang dia katakan. Karena sudah memberatkan saya terlalu parah. Dan itu semuanya bohong, bukan benar Yang Mulia. Terima kasih. Ya, saya hanya menambahkan aja Yang Mulia. Dari berita acara ini kami lihat banyak sekali memuat pendapat-pendapat, bukan keterangan saksi. Jadi mohon menjadi catatan Yang Mulia karena banyaknya pendapat di sini. Ya, sudah jadi. Sudah masuk dalam berita acara. Nanti hakim yang memilah. Ya. Demikian ya. Sidang hari ini. Bagaimana sana? Apa ada berita acaranya? Ada jawaban tegas dari jaksa? Masih dicari Yang Mulia. Tapi pemahaman kami adalah pasal 162 dalam hal penyidikan itu memang tidak disyaratkan mengenai penterjemah. Penterjemah itu ada di pasal 177 KUHP yang itu hanya ada di persidangan saja. Jadi di dalam penyidikan memang tidak ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai penterjemah itu sendiri. Jadi maksudnya kami tadi sempat pada ahli pidana mengatakan lex imperfecta, dan inilah mungkin salah satu contohnya Yang Mulia. Oleh karena itu ya kami menilai bahwa ada atau tidak pun di dalam penyidikan itu memang tidak ada ketentuan untuk adanya penterjemah. Oleh karena itu pasal 162 tidak mensyaratkan hal tersebut untuk penterjemah di sumpah Yang Mulia. Begitu dari kami, demikian. Yang Mulia, tadi dikatakan itu di persidangan. Ini kan di persidangan.
Jadi karena ini persidangan tentu harus dilampirkan berita acara sumpahnya. Terima kasih yang mulia. Bukan. 162 itu di penyidikan. Sumpahnya adalah di penyidikan. Itu. Terima kasih. Iya. Jadi semua dicatat. Ini dibaca. Ya, sudah. Yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kita catat, yang disampaikan oleh penasihat hukum kita catat. Ya. Masalah nanti kesimpulan ada pada majelis hakim. Demikianlah, ya. Jadi sudah tidak ada yang diperdebatkan lagi, ya. Ya, begitu sidang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sidang ditunda dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari Rabu tanggal 28 September 2016 jam 9 pagi dengan acara pemeriksaan terdakwa. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal tersebut. Sidang dinyatakan ditutup.